harus berdoa ya. Pokoknya siap berdoa. Billahi rabbal walil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alna minas sholihin. Siapa yang mau masuk hari ini? Syakira ya. Syakira kenapa? Sakit. Ibu langsung dulu ya. Yang pertama Mutiara. Cila hadir, bisa Cinta hadir. Semoga yang lagi sakit diberikan kesehatan kembali ya. Amin. Kita sebelum kita belajar biar semangat kita berdoa dulu. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, yang kita membangun sementara. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya kita akan belajar tentang ekosistem. Coba amati gambar yang ada di depan. Coba yang sebelah apa? Air terjun. Ya, yang sebelah lagi, yang ada binatang apa? Ya, betul. Kalian tahu nggak perbedaan apa yang dapat dijelaskan dari dua gambar tersebut? Coba siapa yang mau menjawab? Itu begitu. Banyak salah di air terjun mana? Banyak air, ya Bu. Selanjutnya kita akan belajar tujuan dari pembelajaran ekosistem ini setelah melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi dari PowerPoint yang sudah dibuat dan ditanyakan di dalam proyektor yang berisik ya, anak siswa mampu menggolongkan teks tentang hewan. Selanjutnya kita akan belajar mata IPA. Kenapa kita harus belajar tentang ekosistem? Ya, karena kita pentingnya untuk mempelajari tentang ekosistem adalah untuk membedakan hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Selanjutnya kita ke tahap 1. Menurut kalian apa itu ekosistem? Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Antara hewan Ya, saya. Coba amati yang ada di peta ini ya, yang ini. Coba yang tadi. Apa? Menurut kalian, apakah semua tempat ada di atas ekosistem yang sama? tidak Kenapa? tidak ada hewan di situ. Oke. Coba kalian amati di sekitar kalian, perhatikan lingkungan di sekitar kalian, ekosistem apa saja yang dapat temui di sekitar kita. Coba. Bisa, teman-teman ya. Manusia. Ya, salah. Coba lagi. Hewan, kuku, tanam. Coba sekarang kita membuat menjadi dua kelompok ya. Yang meja sini kelompok 1 dan meja sini kelompok 2 ya. Selanjutnya kita akan mengobservasi dan mencari jawaban tentang ekosistem yang ada di sekitar kita dan membuat jaring-jaring makanan ya. Itu bagaimana PPD dulu? Coba buka halaman 1. Sudah dibuka? Sudah. Sudah dibuka. Coba baca yang halaman 2 aja. Yang halaman 2. Coba kelompok 1 membacakan Cinta 2 paragraf ya, 1 paragraf. Ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk hidup. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biologi, dan bagian tak hidup, abiologi. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Coba selanjutnya bisa. Matahari dapat menghasilkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya udara juga membantu tumbuhan
membuat sana air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan memanfaatkan para tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalamnya. Coba Cila selanjutnya. Bagian hidup dan mitra hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Jalur susun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pencemaran. Individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas tanah liat. Sudah. Dibuka yang halaman berikutnya. Coba kalian tuliskan pikiran utama dan informasi penting yang berada di teks tersebut. Isi ya, sebisanya. Tidak boleh nyontek. Kalau misalnya yang ada yang mau ditanyakan, boleh. Pikiran utama itu kayak ini yang penting yang berada di paragraf 1 paragraf awal ya. Ini yang termasuk semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sampai detik. Informasi pentingnya itu apa? Ya misalnya ada informasi pentingnya itu sebuah lingkungan terdiri dari bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Kayak yang di paragraf awal. Misalnya yang nomor 4 kedua, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Nah, informasi pentingnya apa? Yang bagian kedua, cahaya matahari sampai tanah. Sudah ya? Next, kita akan membuat jaring-jaring makanan. Siapa yang tahu jaring-jaring makanan? Dari makanan kayak tadi sama Ya, karena kita akan menggolongkan jenis-jenis hewan dan makanan hewan. Selanjutnya dibuka di tahap 3. Ayo membaca lagi. Ayo membaca dari mulai Mutia. Dari makanan hewan kelompokkan yang kedua yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya bikin tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari sekali tumbuhan. Sampai dagu. Bagian keduanya sehari-hari dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan bila merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman, padi, dan daun. sedangkan hewan ada menyukai batang pohon bambu. Kemudian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Hewan itu senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali berlebihan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji-biji padi, sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para petani. Cila. Beberapa hewan makan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi sebagai hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti kata ikan. Tikus menjadi makanan bagi kucing dan kelinci yang menjadi makanan bagi burung. Ya. Coba lihat halaman berikutnya. Setelah kamu membaca teks bacaan di atas, catatlah pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks. Tuliskanlah pertanyaanmu di tempat yang tersedia di halaman berikut ini. So, menuliskan ini ya, catatan beberapa pertanyaan dari teks yang tadi kalian sudah dibaca. Pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang tidak mengerti? Siapa yang tidak mengerti? Tulisnya pertanyaannya saja, cukup membuat 3 pertanyaan. Misalnya kayak gini, apa saja jenis makanan hewan gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau pakai jawabannya juga boleh. Cari pertanyaannya dari sini ya.
dari teks ini? Cukup 3 pertanyaan. Terus selanjutnya ini apa jenis makanan yang disukai panda, misalnya kayak gitu. Apa jenis makanan yang disukai tupai, kayak gitu ya. Kan ini tentang jenis makanan hewan. Jadi kita harus membuat pertanyaan seputar jenis makanan hewan. Sudah? Anissa coba simpan dulu HP-nya. Tidak bermain HP ya, kelas. Siapa yang belum? Tulis sama jawabannya juga boleh ya. Cuma 3 aja ya. Kalau mau lebih itu boleh. Sudah? Sudah ya. Selanjutnya kita akan mengamati tentang ini. Sudah ya. Halaman berikutnya kita akan mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Tuliskan juga ya. Boleh bekerja sama yang tadi kelompoknya. Boleh pakai pulpen, pensil atau alat-alat yang lainnya ya. Kalau nggak ada, boleh pakai pensil pulpennya aja. Coba di situ ada di tabel, di dalam tabel. Hei, ngobrol-ngobrol. Di dalam tabel ada gambar dan nama hewan. Coba nama hewan. Apa? Sebutkan satu hewan. Kucing. Nah, kalian bisa menggambarnya di sini, gambar kucing atau hewan yang mau kalian bikin. Yang mudah boleh, yang susah juga boleh. Yang kedua, yang tabel kedua ada nama atau jenis makanan hewan. Nah, tadi kan sudah menjawab nama hewan itu kucing. Kucing makanannya apa? Tikus bisa. Berarti pemakan tikus, pemakan daging, pemakan apa yang suka daging gitu ya. Nah, golongan makanannya apa? Tumbuhan atau hewan berarti kalau makan tikus? Nah, tentu kayak gitu ya. Sok coba digambar satu ya. Digambar pakai pensil atau pulpen. Coba nggak boleh sama ya, hewan sama jenis makanan hewannya. Bisa sapi, bisa tikus, bisa kecoa. Boleh, makannya apa? Bisa apa? Ada sapi, ada kambing, apa lagi ya? Kelinci juga boleh. Terus burung kan ya sih. Burung itu berbagai jenis, banyak jenisnya burung ya. Ada yang makan biji, ada yang makan ini ya, ada yang makan apa lagi? Burung awal itu makan apa? Makan daging, ada daging, makan dari laut. Coba diskusikan oleh kelompok kalian. Kalau misalnya nggak ngerti bertanya. Coba kalau misalnya yang tadi masih ingat nggak itu termasuk yang tadi apa? Yang tadi bilang ini yang gambarnya kucing itu makan apa? Hewan tuh apa? Tikus. Enggak, maksudnya tuh golongan hewan ya herbivora, karnivora atau omnivora? Omnivora. Jadi termasuk karnivora. Karnivora. Ada ya. Kalau misalnya kuku? Karnivora.
sapi. Herbivore. Ya. Herbivore kan mendalam tumbuhan. Kalau misalnya yang omnivora, Manusia. itu yang tadinya ya, makan semua. Tapi hewannya yang makan semua apa? Singa, Harimau. Saus, tikus, Enggak. rusa, tikus makan semua. Tikus makan semua, makan sendal, makan kayu kalian. Kan kalau misalnya di tikus-tikus yang di rumah ya, Ya, di herbivore. iya, makan semua, makan daging, makan makanan kita. Terus udah ya, udah beres. Udah. Jadi nomor 3 Mengerti. coba lalu yang terakhir, ayo menulis, coba menulis. Coba halaman berikutnya dibuka, dilihat dan dibaca. Tidak mau ngobrol. Ayo. Coba yang terakhir di tahap ini kita akan menulis kesimpulan yang ada di yang sudah kalian tulis tadi di bagian penggolongan hewan bersama jenis makanan hewan ya. Nah, kalian di tahap ini di ayo menulis kalian bisa memilih 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. Misalnya, bisa perhatikan. Misalnya yang satu hewan pemakan tumbuhan, yang kedua misalnya pemakan hewan lain ya. Apa tadi? Menurut enggak? Pilih 2 jenis hewan, yang satu Pemakan daging. enggak, yang satu makan tumbuhan, yang satu makan hewan lainnya. Tuliskan, jadi tugasnya jadi kalian pilih 2 hewan, terus selanjutnya tuliskan serta penjelasan tentang hewan tersebut. Misalnya tadi kucing, kalian kucing itu kucing adalah apa gitu. Pakai penjelasannya ya. Kucing merupakan hewan yang memiliki kaki 4 misalnya gitu ya. Pakai penjelasannya ya sebisa kalian. Tapi jadi harus ada termasuk habitat asal. Tuliskan penjelasan hewan termasuk habitat asli, jenis makanannya apa, yang tadi kucing jenis makanannya apa, serta cara hewan ini didapat ini serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Yang ketiga, gunakan hasil pengamatan dan informasi pentingmu yang telah dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisan. Kamu juga dapat melengkapi tulisan dan gambar hewan yang kamu maksud. Tulisan penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada serta kertas yang rapi kan. Yang tadi kalian tulis yang di bagian pertama, yang di halaman pertama bisa dimasukkan ke bagian tahap ini. Pakai nama kelompoknya ya. Ayo harus berdiskusi. Misalnya kayak ibu mempunyai jawaban sapi adalah salah satu makhluk hidup yang diternak kan oleh manusia. Udah ya. 2 ya, 2. Yang satu makan tumbuhan, yang kedua makan. Kalau misalnya ada yang mau ditanya boleh. Waktunya 1 menit. Tadi mendengarkan ke harus ada jenis makanan hewannya. Hewan itu makan apa dan cara mendapatkan makanannya kayak gimana? Cara mendapatkan makanannya gimana? Misalnya kalau tikus di rumah kamu, misalnya di rumah aku, gitu. Atau enggak di rumah siapa? Gitu. Kalau misalnya ini, misalnya buaya, cara mendapatkan makanannya harus ke dataranku, misalnya gitu ya. Sebelum kita presentasi nih,
pengetahuan apa yang telah kamu pelajari di hari ini? Dan apakah pembelajarannya menurutmu paling menarik? Dan kenapa? Jelasin. Terus, sikap apakah yang harus kamu kembangkan selama pembelajaran ini? Coba. Ini ada 3 pertanyaan, terus jawabannya 3 aja ya. Sudah? Sudah. Gimana nih? Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Apakah senang? Kalau capek atau bosan apa sih? Senang. Senang, beneran? Senang. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dicukupkan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua, bagi ibu dan bagi kalian semua. Ibu ucapkan terima kasih. Yuk kita doa. HM-nya siapa sih? Mutia, boleh disiapkan untuk pulang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.